Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, kali ini kami akan membuat video tentang tanda-tanda seseorang terkena sihir. Ini penjelasan yang cepat ya. Oleh karena itu, simak baik-baik dan pahami apakah Anda memang kena sihir atau tidak. Karena banyak sekali pertanyaan dari sahabat, Ustadz, apakah saya kena sihir? Ustadz, saya kena sihir apa? Sahabat harus melihat tanda-tandanya dari awal, pertengahan sampai akhir. Apakah memang tanda-tanda itu mengarah ke sihir atau tidak? Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum saya menjelaskan, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, like, komen, dan share. Jangan sampai terlewat satu video pun, karena saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir, sampai kita bisa insya Allah bismillah menghancurkan makar sihir sampai ke akar-akarnya. Baik, kita mulai saja langsung tentang tanda-tanda seseorang terkena sihir atau santet, pelet, dan lain sebagainya. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda sihir itu yang pertama adalah ada tanda awalnya, yaitu yang pertama ada taburan di depan rumah, baik itu tanah kuburan, paku, beras, bunga, kotoran, dan lain sebagainya. Intinya ada taburan, ada sesuatu yang ditabur di depan rumah atau di tempat yang sering kita lewati. Yang kedua adalah terdengar suara ledakan di rumah, dentuman, pasir disebar di atap rumah. Ledakannya boom, dor, duk, itu pasir disebar ya. Atau datangnya bola api ke rumah kita. Setelah bola api itu datang, kemudian rumah kita diserbu banyak hewan-hewan fasik, tikus, kemasukan ular, banyak semut terbang, cicak kecualipan dalam jumlah yang tidak wajar. Itu tanda-tanda awal yang harus sahabat lihat apakah pernah mengalami atau tidak. Kemudian kita lanjut ke tanda-tanda berikutnya, yaitu proses di mana biasanya sukma korban itu diculik. Melalui apa? Proses sukma korban diculik itu melalui beberapa cara. Misalnya yang saya dulu alami melalui rep-repan atau tindihan. Jadi badan kita seperti ditarik, ada yang ditarik dari badan kita, sebagian sukma kita ditarik. Rep-repan itu seminggu bisa 2 atau 3 kali, atau kadang-kadang hanya beberapa kali. Yang penting sukmanya sudah berhasil ditarik, itu sudah selesai proses penculikan sukma. Kemudian ke proses yang lain, yaitu datangnya jin di rumah kita, termasuk jin yang membantu untuk menculik sukma tadi melalui rep-repan atau melalui cara yang lain, misalnya bengong. Jangan salah, kadang ketika kita bengong itu ditarik, atau ketika kita mau tidur tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, kemudian kita bangun, kita buka pintu, nggak ada orang. Padahal kadang-kadang dalam beberapa kasus kita nggak bangun, yang bangun sukma kita. Ketika ada yang mengetuk pintu, ternyata ada sahabat, ada teman kita yang mengajak untuk pergi, dan kita ikut aja. Padahal itu bukan raga kita, tapi sukma kita. Sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjut ke tanda sihir berikutnya. Step berikutnya yaitu adanya mimpi buruk yang terjadi hampir setiap malam. Hampir setiap malam itu mimpi buruk. Misalnya mimpi kuburan, mimpi ketinggian, mimpi dikejar banjir, tsunami, mimpi dikejar makhluk orang gila, mimpi naik kendaraan, mimpi benda angkasa, mimpi kiamat, apalagi ya, mimpi kendaraan sudah tadi ya, mimpi laut, danau, sawah, rawa, mimpi masuk gua, dan semacamnya. Ada banyak mimpi, saya sampai hafal kan. Itu adalah tanda-tanda sihir berikutnya, mimpi tentang refleksi dari di mana buhul itu disembunyikan. Ada dipendam di kuburan, di perairan, atau digantung di pohon. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda berikutnya adalah tentang jenis-jenis jin yang menyerang rumah kita.
baik dalam jelmaan hewan atau dalam jelmaan makhluk yang buruk rupa. Misalnya kita mimpi dikejar ular, mimpi sapi, kerbau, kuda, kera, guguk, mimpi biawak, mimpi buaya. Terus kemudian ada juga mimpi tentang makhluk yang buruk-buruk, serem-serem. Poci, pocong, kunti, lanak, genderuwo, dan yang seram-seram lainnya. Dan yang berikutnya biasanya nyusul yang lebih sakti, misalnya bentuknya buto hijau, jin merah, jin terbang. Itu biasanya ketika yang ini jin-jin yang awal-awal masuk itu udah mulai terdesak. Setelah itu atau sebelumnya juga sudah terjadi kondisi rumah itu menjadi berbeda, menjadi apek, panas, terik, dan datang bau-bau yang macam-macam. Ada bau busuk, bau comberan, bau kabel terbakar, bau bakar-bakaran singkong, bau wangi melati, kemenyan, wangi yang aneh kadang-kadang datang, dan bau-bau yang lainnya yang sering kita cium di jam-jam tertentu dan waktu-waktu tertentu. Kemudian tanda berikutnya adalah selain suasana rumah berbeda, bau dan lain sebagainya, rumah menjadi panas, jadi mudah cekcok antar sisi rumah, nasi cepat basi, banyak serangga tadi udah ya. Kemudian alat elektronik banyak yang rusak. Nah ini pasti nih, alat elektronik banyak yang rusak, HP, komputer, kipas, radio, dan alat elektronik lainnya, bahkan motor, mobil cepat rusak. Banyak barang hilang, duit hilang, tas, dompet, ATM, dan banyak-banyak barang hilang yang sering kita menuduh pasangan kita menyembunyikannya. Kemudian ada aja kejadian-kejadian yang membuat kita apes terus ya, sial terus, ATM jatuh, kita seperti didorong jatuh sampai berdarah-darah, benda-benda pada jatuh, HP jatuh, misalnya kita pas membawa galon-galonnya jatuh padahal sudah kencang perasaan kita memegangnya, dan kejadian-kejadian apes lainnya. Sahabat yang dirahmati Allah, kita cepat saja langsung ke tanda berikutnya, didengarkan baik-baik supaya nggak ketinggalan ya, catat kalau perlu. Tanda berikutnya adalah setelah itu kita ada dorongan yang kuat, untuk melakukan maksiat, ada dorongan yang kuat untuk melampiaskan hawa nafsu, ada dorongan yang kuat untuk menemui seseorang, menemui mantan misalnya, dorongannya kuat sekali. Ya tujuannya untuk menciptakan percekcokan. Setelah dorongan-dorongan itu begitu kuat, akhirnya akan ada satu masa di mana terjadi shock terapi. Shock terapi itu adalah kejadian-kejadian yang mengejutkan di mana kita nggak percaya. Misalnya kita melihat pasangan kita WA dengan mantan, atau mungkin anak tiba-tiba sakit, atau mungkin rumah kebakar misalnya. Kejadian-kejadian yang bikin kita shock, yang dimana hal itu mempengaruhi mental kita kemudian jatuh, dan sihir itu akan mudah masuk ketika mental kita sudah jatuh. Makanya setelah itu biasanya kita mudah marah, mudah sedih, mudah takut, cemas, panik, was-was, takut mati, mudah berprasangka, merasa hidup sia-sia, hidup nggak ada gunanya, stres, depresi, dan perasaan-perasaan yang menggebu-gebu bergemuruh lainnya, ditambah dengan pikiran yang banyak sekali, pikiran-pikiran, bisikan-bisikan maut, bisikan bunuh diri, membunuh, bisikan supaya kita menceraikan pasangan kita, bisikan kita melakukan konfrontasi dengan seseorang yang kita duga pelaku, atau konfrontasi dengan tetangga yang nyinyir, dan dorongan-dorongan, bisikan-bisikan, serta perasaan-perasaan yang luar biasa rasanya, yang hanya dipahami oleh sahabat yang sudah mengalaminya.
Baik sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, kemudian setelah itu akan ada dampak atau efek sihir yang menimpa korban setelah rangkaian kejadian-kejadian yang tidak disangka sebelumnya terjadi bertubi-tubi, kemudian akan mempengaruhi mental. Setelah itu pengaruh sihir akan semakin mudah dilancarkan dan disasarkan kepada korbannya. Misalnya ada sihir yang menggunakan buhul boneka yang dipendam, diikat dan lain sebagainya, maka dampaknya di badan kita, di tubuh korban itu, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu mengalami keluhan-keluhan yang luar biasa. Misalnya kepala di jam-jam tertentu, hari tertentu seperti ditusuk-tusuk, sakitnya luar biasa. Yang belum mengalami menyepelekan, yang sudah mengalami luar biasa. Sakit kepala seperti ditusuk, benar-benar seperti ditusuk. Mata seperti ditarik, pipi seperti ditarik, telinga seperti ditusuk, leher itu sakit susah menelan seperti diikat kawat. Kemudian gigi sering sakit, sakitnya itu luar biasa kayak ditempeleng. Dada ini sebelah kiri biasanya seperti ditusuk sampai nggak bisa nafas, nafasnya pendek, sesak, sampai tembus ke belakang, panas menjalar. Atau perut sakit, lambung, perut sakit melilit, rahim sakit, perut membesar, ada benda yang bergerak-gerak di perut misalnya. Kemudian ada seperti yang bergerak-gerak di badan, tangan terasa berat, bahu terasa berat seperti ditindih batu besar, kaki terasa berat seperti diikat, tangan dan kaki seperti diikat, atau sakit di tempat lain yang pindah-pindah. Udah di sini sakit, udah sembuh, pindah lagi di perut, perut udah sembuh, pindah lagi di kepala, pindah-pindah. Memang nyata itu. Kemudian bagi bapak-bapak, burungnya itu nggak berfungsi. Dan jangan khawatir, itu bisa sembuh asalkan bisa mengeluarkan jin yang bersemayam di daerah-daerah yang ada keluhan. Yang saya sebutkan tadi adalah refleksi dari buhul singbul, buhul boneka yang diikat, yang ditusuk, kemudian dipendam di kuburan atau digantung atau dibuang di laut misalnya. Itu refleksi dari buhul boneka yang diikat. Kemudian di samping itu, di luar itu juga ada gangguan-gangguan yang menyerang akal kita, pikiran kita. Tadi sudah saya jelaskan, adanya bisikan bertubi-tubi 24 jam non-stop, prasangka-prasangka buruk, bayangan-bayangan yang membuat kita terpancing marah, emosi, cemburu, sedih, takut. Kemudian suara-suara radio rusak di pikiran, suara orang ngobrol, stres luar biasa. Ditambah dengan dada yang sesak, susah bernafas, nafas tidak bisa full, bergemuruh, membawa muatan tadi saya sampaikan, marah, dendam, sedih, kecewa, putus asa, nggak berguna, lelah, apalagi semua perasaan-perasaan negatif itu ada. Makanya luar biasa yang mengalami itu orang-orang terpilih lah. Artinya kalau Anda masih kuat berarti Anda orang yang terpilih. Yang nggak ngalami, ya nggak akan tahu lah. Dijelaskan kayak apa nggak akan tahu. Ya mungkin sedikit bisa membayangkan, tapi nggak bisa merasakan. Yang merasakan itu hanya saya dan sahabat lain yang merasakannya. Bahkan dampak sihir lainnya yang membuat kita semakin jatuh, kadang-kadang kita malah dikatakan kita misalnya terlalu halu, lemah iman, lebay atau berlebihan, hanya pikiran saja, hanya hayalan, dan tuduhan lain yang membuat kita malah semakin lama semakin ngedrop. Maksud hati ingin meminta nasihat apa daya, malah dikira kita halu. Wah, gitu. Makanya yang sabar lah bagi teman-teman yang ngalami. Kalau bisa jangan cerita ke orang yang nggak ngerti, mereka akan semakin membuat kita malah semakin parah
karena mereka nggak akan paham, mereka nggak ngerti dan nggak akan percaya. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, kemudian dampak dari sihir berikutnya adalah menyangkut tentang penghasilan, rezeki. Tiba-tiba rezeki seret, terblok. Rezeki itu seperti mampet. Yang kerja dibuat nggak betah, resign. Yang punya bisnis bangkrut. Bahkan bisnis online pun bisa bangkrut, bisa. Saya bisnis online ada beberapa bangkrut semuanya. Kemudian apalagi? Ya kita dibikin gembel lah, dibikin nggak punya uang dan hutangnya makin numpuk, tambah stres kan. Rezeki seakan-akan terblok dari sana sini. Untuk makan aja susah, susahnya minta ampun. Dulu istri saya sampai nangis-nangis terus setiap hari karena ngelihat anaknya bisa dibilang hanya makan nasi sama kecap lah. Itu pun tidak sampai kenyang. Anggaplah seperti itu. Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian dampak sihir berikutnya adalah kita korban biasanya dijauhi oleh tetangga, teman, kerabat, kolega. Kita dituduh, difitnah, dinyinyirin. Teman yang dahulu sering main tiba-tiba jarang main. Nah, itu karena terkena prank setan. Teman-teman harus nonton juga video prank setan saya dari part 1 sampai selesai. Banyak prank-prank setan yang membuat teman-teman kita menjauh, sahabat kita menjauh, keluarga kita menjauh, bahkan kita akan cekcok dengan orang tua sendiri, cekcok dengan keluarga, terjadi perselisihan dan perseteruan. Sehingga orang tua kita, kerabat kita, kadang-kadang bahkan menganggap kita bukan dari keluarga mereka lagi, menganggap kita membawa efek yang buruk kepada keluarga. Kita adalah sampah masyarakat, kita adalah membawa aib keluarga, dan tuduhan-tuduhan lain yang luar biasa rasanya, luar biasa rasanya. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, itu adalah tanda-tanda sihir dan dampak-dampaknya, di mana tujuan akhirnya tergantung dari permintaan pelaku sihir. Biasanya perceraian, gila, dan rezeki dibikin seret, mampet. Teman-teman dibikin menjauh, bunuh diri, kecelakaan, apalagi pelet salah satunya. Tujuan sihirnya misalnya membuat kita depresi setiap hari, sakit badan, lumpuh, asam lambung yang nggak sembuh-sembuh, badan gatal-gatal, dan tujuan-tujuan sihir lainnya yang diminta oleh pemesan atau pelaku sihir, yaitu tujuan untuk menghancurkan kita sehancur-hancurnya. Karena obat bagi orang hasad itu satu: dikasih rumah biasa saja, dikasih miliaran biasa saja, tapi ketika dikasih kabar kita sebagai korban itu hancur binasa, mereka jingkrak-jingkrak, suka, senang, gembira, girang luar biasa. Obat orang hasad cuma satu, yaitu melihat musuhnya binasa, hancur binasa. Nah, kurang lebih begitu tanda-tanda sihir dan dampaknya. Benar-benar disimak videonya supaya sahabat paham dan bisa menyimpulkan apakah gangguan yang menyerang Anda adalah sihir atau bukan. Setelah itu baru melakukan treatment yang tepat sasaran. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث